Halo, selamat pagi, selamat tahun baru. Kita akan mulai tahun yang baru, mudah-mudahan dengan semangat baru, dengan gairah kerja baru, tapi jangan lupa, cara berpikir adalah cara berpikir yang cerdas, yang kritis, didasarkan atas fakta yang benar, dengan cara analisis yang benar, dengan proses berpikir yang benar, alur logika yang benar. Itu harus kita pertahankan. Tahunnya tidak penting, ya. Itu prinsip dasar yang tidak boleh kita ubah. Baik, kita akan bahas seperti biasa hal-hal yang berkembang, diperbincangkan di media sosial maupun media resmi, dan kita bahas bagaimana sudut pandang kita tentang hal itu. Oke, yang minggu lalu ramai adalah soal naga, ya, patung naga di Bandara Internasional Yogyakarta. Ya, ada orang-orang yang bilang itu bukan budaya Indonesia. Kalau mau budaya Indonesia katanya harusnya Garuda atau wayang. Saya cengar-cengir aja, Garuda itu dari mana sih? Garuda itu juga nggak dari di Indonesia kok, gitu. Dan sama seperti Garuda, naga adalah sosok atau makhluk mitologi yang sudah dikenal berabad-abad dalam budaya kita. Tapi kok tiba-tiba sekarang dipermasalahkan, gitu ya. Ini sebenarnya tidak aneh. Artinya ini bukan orang yang nggak tahu bahwa naga itu sudah akrab di budaya kita. Bukan. Ini orang memang penghasut, gitu loh. Penghasut, udah itu aja gampang. Apa sih yang mau dia sampaikan? Sebetulnya ini kan narasi yang dari dulu juga udah begitu-begitu aja tone-nya, ya. Dari dulu pokoknya Jokowi itu Cina, Jokowi itu dikendalikan Cina, Jokowi itu mempromosikan Cina, sampai mereka tega bikin isu bahwa ada 10 juta tenaga kerja Cina nyamar jadi Intel dan sebagainya. Kan orang-orang itu aja. Anda ingat mungkin dulu siapa yang biang keroknya itu? PKS piungan. Siapa yang sekarang ngeributin? Orang PKS. Ya, ditambah siapa si Tova yang memang mulutnya nggak pernah beres itu kan. Jadi ini adalah orang-orang yang melakukan penggiringan opini untuk memang bikin gaduh, gitu. Nggak ada yang lebih dari itu. Jadi bikin gaduh aja. Ya. Yang penting mereka mau mencitrakan, ya, mengirim pesan kepada pengikut-pengikut mereka bahwa Jokowi itu memang kayak gitu, Jokowi itu memang kayak gitu. Ini nggak ada substansinya. Dan kita tidak bisa menyebut orang-orang ini oposisi. Ya, kalau kita ngomongin oposisi, kita akan misalnya menyoroti kalau masalah bandara, ya, kita bisa soroti seberapa efektif bandara Jogja sekarang misalnya dari sisi ekonomi, proyeksi ke depannya bagaimana dengan bandara-bandara yang dibangun oleh Jokowi, Kertajati, kemudian bandara kemarin di Purbalingga dan sebagainya, itu kita soroti aspek ekonominya bagaimana dan sebagainya. Itu namanya oposisi, ya. Ada kritik berbasis pada substansi. Tapi orang-orang ini kan nggak punya kemampuan. Si Topa tuh nggak punya kemampuan untuk seperti itu. Si Mardhani Alisera tuh nggak punya kemampuan untuk mengkritik hal-hal yang substansial seperti ini. Dan mungkin juga pengikut mereka nggak sanggup mencerna itu, gitu loh. Nggak sanggup mencerna itu. Jadi ini pembodohan atas orang bodoh, dan mungkin dilakukan oleh orang yang memang bodoh. Ya, jadi ini sangat kita sayangkan provokasi-provokasi nggak sehat semacam ini dikumandangkan oleh politikus yang punya kedudukan lah, ya, punya partai, ya, punya kedudukan di DPR. Artinya apa? Dia tidak menjalankan fungsi kontrol dengan benar. Ya, dia tuh dibayar pakai duit kita, pakai duit pajak kita, pakai APBN.
tapi tidak menjalankan fungsi kontrol dengan benar. Yang dia jalankan adalah fungsi hasutan-hasutan yang nggak bermanfaat itu. Ya kita harus juga tegas mengoreksi mereka dalam konteks ini, ya. Kalau si Tova itu adalah sampah, dipinggirkan aja lah, ya. Tapi yang perlu kita kritikkan terhadap politikus yang menduduki jabatan di parlemen dan mendapat gaji dari pemerintah, ya, dengan uang pajak kita, dia adalah lu kerja yang benar dong. Ya bukan hanya presiden yang harus kita kritik kerja nggak benar. Ini anggota DPR seperti ini harus kita kritik. Kerja yang benar, jangan cuma ngasut orang. Ya, tunjukkan bahwa pemerintah itu beres atau tidak beres kerjanya berbasis data, berbasis analisis, bukan sekedar cari-cari sensasi murahan kayak gini. Ya, ini udah berulang kali dilakukan oleh orang-orang PKS ini, khususnya si Mardhani Alisera ini ya. Jadi saya pikir itulah ya, bacot-bacot kayak gini nih harus kita kritik dalam konteks penyelenggaraan negara. Sekali lagi, bukan sekedar oh kita nggak suka sama dia, kita nggak suka sama si Anu. Enggak. Saya bukan pendukung Jokowi, tapi saya pendukung terlaksananya tata cara pemerintahan yang benar. Oke, poinnya dua itu ya. Pertama, sekali lagi biasakan oposisi itu untuk mengkritik dengan substansi. Yang kedua, mereka dibayar dengan pajak rakyat dan mereka wajib menjalankan tugas-tugas kontrol dengan benar, bukan asal-asalan. Dan kita harus siap mengkritik ke arah situ. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.